Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kalam hikmah Islam Kalhis yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memperlakukan manusia dengan penuh kelembutan, melapangkan dan mengembirakan ruh orang-orang yang baik dengan keberuntungan. Maha menghidupkan dan mematikan, Maha memberi kemiskinan dan kekayaan. Betapa lembutnya Dia terhadap hamba-hamba yang memohon mara bahayanya dihilangkan. Namun saat mara bahayanya dihilangkan, ia berlalu begitu saja. Semua yang ada di bumi akan binasa, karena kematian adalah takdir yang pasti dialami oleh setiap makhluk, manusia ataupun jin, tua maupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Sahabat Kalhis yang berbahagia, sebelum lanjut tentang misteri kematian ini, mohon dukungannya untuk tekan subscribe dan like channel ini agar kami bisa selalu berbagi cerita, info dan pengetahuan kepada Anda. Serta biasakanlah menonton hingga akhir untuk menambah pengetahuan serta kebaikan sahabat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman juhjiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fada wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Setiap umat mempunyai batas ajal, bahwa perkara kematian merupakan takdir yang akan dialami oleh setiap makhluk dengan suatu sebab atau tanpa sebab. Siapapun yang Allah kehendaki tetap hidup, maka akan hidup walaupun ada sebab yang menghampirinya, namun tidak akan membahayakan kepada dirinya sebelum ajalnya tiba. Karena setiap makhluk memiliki batas ajal yang telah Allah tetapkan, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran Surat Al-Arab ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atun wa la yastaqdimun. Yang artinya, tiap-tiap umat memiliki batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Namun tiada satu orang pun yang dapat mengetahui waktu dan tempat kematiannya, karena menjadi rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diriwayatkan dari Salim bin Abdullah hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang artinya berbunyi, kunci-kunci gaib itu ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya di sisinya sajalah tentang pengetahuan hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiada dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tiada satu orang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabat Kalhis yang berbahagia, tentang sakaratul maut, bahwa di setiap kematian itu ada sakaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 9 yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zolim berada dalam tekanan sakaratul maut. Begitu dahsyatnya gambaran yang Allah terangkan tentang sakaratul maut,
Para ulama menjelaskan bahwa kematian akan menimpa para nabi dan rasul, golongan pertama dan orang-orang yang bertakwa. Lantas, mengapa kita sibuk membicarakannya bahkan berselisih pendapat soal hal ini? Alangkah lebih baik kalau kita berbenah diri untuk mempersiapkannya. Beratnya kematian dan sakaratul maut juga dialami oleh para nabi dan rasul. Setidaknya ada dua manfaat yang dapat kita ambil dari hal ini. Yang pertama, agar manusia tahu bahwa begitu berat derita menghadapi kematian, dan beban berat itu tidak terlihat oleh orang yang menyaksikannya. Kenapa para nabi mengabari tentang hal yang mereka alami, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman dan mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada sebagian para nabi yang wafatnya dengan cara yang sangat mudah. Yang kedua, bahwa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah. Bukankah Allah berkuasa untuk meringankan beban sakaratul mautnya kepada mereka? Jawabannya adalah bahwa orang yang paling berat ujian dan cobaannya di dunia ini adalah para nabi dan rasul. Selanjutnya, orang-orang yang semisal dengan mereka. Kematian adalah hal yang dapat memisahkan ruh dengan jasad, menjauhkan istri dari suami atau sebaliknya, memisahkan dari para kerabatnya, hartanya dan keluarga besarnya. Terputuslah seluruh amal ibadahnya, kecuali 3 perkara yang bisa menemaninya di dalam kubur, yaitu pertama adalah amal sedekah jariyah yang ia selalu berikan kepada orang lain ketika masih hidup. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang ia bagikan kepada orang lain, serta anak-anak yang soleh dan soleha yang mendoakannya. Sahabat kalhis yang berbahagia, wahai yang usianya berlalu saat demi saat, wahai yang sering lalai demi usaha dan pekerjaan, wahai para pedagang yang tidak jujur dalam berdagang, wahai para pejabat yang tidak amanah, bagaimana jika malaikat munkar dan nakir mendatangi Anda dalam kondisi yang paling mengerikan? Keduanya bersikap kasar, lalu Anda mengharapkan kembali lagi ke alam dunia meski sesaat, memohon untuk kembali lagi ke dunia untuk melakukan segala amal soleh dengan perkataan, wahai Rabbku, kembalikan aku. Namun saat itu segala permohonan tidak lagi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kalhis yang berbahagia, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keluasan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Orang yang sering mengingat kematian akan diganjar oleh 3 hal, yaitu pertama, segera bertaubat. Yang kedua, hatinya akan selalu qanaah menerima apa adanya dan bersyukur. Dan yang ketiga, rajin serta giat di dalam beribadah. Adapun orang yang sering melupakan tentang kematian akan diganjar pula oleh 3 hal, yaitu pertama, sering menunda taubat. Yang kedua, hatinya selalu tidak pernah cukup dan tidak pernah puas. Dan yang ketiga, malas beribadah. Hanya orang-orang yang mati syahidlah yang tidak merasakan dahsyatnya sakaratul maut, karena mereka hanya merasakan seperti cubitan yang dirasa salah seorang dari kalian. Dalam satu hadisnya, Rasulullah bersabda yang berbunyi, man kana akhiru kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah, yang artinya barang siapa perkataan terakhirnya la ilaha illallah, ia masuk surga. Setan selalu menghampiri orang-orang yang sedang sakaratul maut untuk merusak akidah dan ketauhidannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan memberi talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut 1 kali saja ucapan la ilaha illallah,
dan tidak perlu diulang agar tidak ada kegelisahan padanya. Ahlul ilmi memakruhkan memperbanyak dan mendesak bacaan talqin kepada yang sedang sakaratul maut. Bila ia sudah memahaminya, tidak perlu diulang. Bila sudah diucapkan, maka biarkanlah. Abu Muhammad Al-Haq rahimahumullah menjelaskan bahwa dikhawatirkan bila talqin disampaikan terus-menerus dan dipaksakan akan menimbulkan kegelisahan pada orang yang sedang sakaratul maut dan diperberat oleh setan, sehingga akan menjadi penyebab kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Syekh As-Sa'di rahimahumullah menafsirkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 100 bahwa Allah mengabarkan tentang kondisi para pendosa dan orang-orang zalim saat menghadapi kematian. Ia menyesal karena melihat seperti apa tempat kembalinya, menyaksikan buruknya amal perbuatan yang ia lakukan, sehingga ia berharap untuk dikembalikan lagi ke dunia, bukan untuk bersenang-senang dan menuruti hawa nafsunya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 100, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Amal soleh yang aku tinggalkan di sisi Allah sekali-kali tidak akan dikembalikan ke dunia, dan tidak ada tenggang waktu saat Allah menetapkan mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Bagaimana ruh keluar dari jasad? Diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika kami mengantar jenazah ke pemakaman Barki Al-Ghurqad. Nabi kemudian datang menghampiri kami, lalu beliau duduk, lalu kami duduk di sekitar beliau, lalu beliau membuatkan liang lahat untuk jenazah tersebut sambil berucap, aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ucapan itu diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau bersabda, sungguh saat seorang mukmin tengah menuju akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat turun menghampirinya seolah-olah di wajah mereka ada matahari, masing-masing membawa balsam dan kain kafan. Mereka duduk mengelilinginya sejauh mata memandang. Malaikat maut pun datang hingga duduk di dekat kepalanya. Ia berkata, wahai jiwa yang baik, pergilah menuju ampunan dan ridha Allah. Ruh pun keluar dan mengalir laksana air, lalu diambil malaikat maut. Saat mengambilnya, malaikat maut tidak membiarkan barang sekejap mata pun di tangannya, dan langsung diletakkan ke dalam kain kafan dan balsam tersebut. Ruhnya mengeluarkan bau harum seperti minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawa naik. Tidaklah mereka melintasi sekelompok malaikat, melainkan mereka ditanya, ruh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaiknya yang pernah ia sebut selama di dunia. Mereka terus membawanya naik hingga sampai di langit paling bawah. Mereka meminta untuk dibukakan pintu. Pintu langit pun dibuka. Setiap melalui langit, jenazahnya diiringi oleh para malaikat penghuni langit tersebut, sehingga sampailah pada langit di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada. Sahabat Kalhis yang berbahagia, demikian ulasan singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Wassalam.